Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Broiler Jambi, channel yang membahas seputar dunia peternakan, khususnya peternakan ayam broiler. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas ataupun sedikit mereview terkait dengan performance ayam di kandang kita di usia ayam umur 15 hari pasca vaksin ND. Selamat pagi rekan sobat peternak dimanapun Anda berada, sobat peternak hebat Nusantara. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan usahanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Alhamdulillah di periode ini, periode ke-10, kita coba untuk update posisi di kandang kita. Setelah hampir 2 periode ini kita tidak upload video dikarenakan memang ada kesibukan lain yang tidak sempat untuk upload video. Alhamdulillah posisi hari ini ayam umur 15 hari setelah vaksin ND kemarin. Alhamdulillah kondisinya sehat, kondisinya dalam kondisi sehat. Ayam setelah pasca vaksin tidak menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan, artinya dalam kondisi normal. Pertumbuhan bobot hariannya pun tercapai. Ini adalah salah satu ayam yang perlu diakhir ini. Kita ambil langsung aja. Ini kalau kita lihat dari perutnya ya, kondisi perut sudah membengkak, artinya memang ini cenderungnya ke koli. Kalau kita lihat posisinya, pertumbuhan badannya pun jauh ya dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain. Harus cepat kita pisahkan ke belakang, atau kalau sudah parah ya mending dikaling sekalian atau dibunuh agar tidak menular ke ayam-ayam yang lain. Alhamdulillah di periode kemarin hasilnya mencapai 65% efisiensi pakannya. Walaupun pada saat periode kemarin, hampir 2 periode ini boleh dibilang harga ayam broiler khususnya di Jambi dan umumnya mungkin di sebagian besar kota di Indonesia memang mengalami penurunan yang sangat drastis. Harga kontrak itu di angka 21.000, sementara harga pasar di kandang hanya mencapai 15 sampai dengan 17.000. Tapi bagi peternak kemitraan tentunya itu tidak menjadi hambatan, karena memang kuncinya sebenarnya bukan pada harga pasar, tetapi lebih kepada performance ternak yang ada di kandang kita. Bagaimana kita bisa mensiasati efisiensi pakan, kemudian kesehatan ayam terjaga, dan tingkat kematian yang kecil, masih di bawah 3% atau 2% itu lebih baik. Alhamdulillah di periode ini perkembangan ayam sampai dengan umur 15 hari ini cukup baik. Kalau kita hitung masih efisiensi pakannya masih 67 sampai dengan 70%, artinya masih sangat optimis lah untuk sampai dengan panen, untuk ngejar di angka 65% efisiensi daging. Dan tentunya ini menjadi harapan kita ya, menjadi harapan peternak kalau bisa lebih dari 65%. Tapi kalau dikasih 65% itu sudah alhamdulillah. Ini pukul jam 9 pagi setelah
dilakukan pemberian pakan di pagi hari, dimulai pukul jam 6 pagi tadi. Kemudian dilakukan bolak-balik serbuk dan penyemprotan E4 di pagi hari. Dan yang perlu diperhatikan untuk penyemprotan ya seperti biasa, kelembapan, kemudian cuaca di luar. Kalau hujan, alangkah lebih baiknya tidak dilakukan penyemprotan E4. Tapi kalau memang cuacanya panas, sangat dianjurkan untuk penyemprotan E4 sejak umur ya 10 hari ke atas lah, untuk mengurangi bau amoniak. Kalau kita lihat posisi sekam di umur 15 hari ini masih bagus. Kalau kita lihat masih sangat kering, masih tidak ada gumpalan. Alhamdulillah terjaga dengan baik. Artinya ini memang dilakukan bolak-balik serbuk setiap hari. Dan tentunya selain mengurangi bau amoniak, tentunya juga sangat berpengaruh pada kesehatan ayam. Kembali ke efisiensi pakan tadi ya. Jadi kalau kita lihat di posisi ini, memang secara standar pemberian pakan memang jauh di atas standar yang diberikan oleh PT. Hampir perharinya itu lebih pemberian pakan bisa 2 sampai dengan 4 karung. Artinya dalam seminggu itu bisa 14 sampai dengan 20-an karung yang lebih, artinya hampir kurang lebih 1 ton. Tapi lagi-lagi di sini saya menyampaikan ke peternak pemula ataupun peternak-peternak yang baru memulai peternakan, jangan risau, karena memang di posisi ayam umur kecil di masa brooding dan pasca brooding sampai dengan umur 21 hari, memang alangkah lebih baiknya jangan mengerem pakan, karena memang kalau kita mengerem pakan tentunya akan sangat berdampak pada pertumbuhan ayam itu sendiri dan juga konsumsi pakan, karena mungkin bisa jadi akan lebih boros. Jadi di sini peternak cukup menghitung dari pertumbuhan bobot badan yang dihasilkan perharinya. Jadi kalau kita memberikan pakan, kita hitung efisiensi pakannya masih di kisaran 67 sampai dengan 70%, ya itu masih aman. Atau kalau bisa di atas 70% itu lebih baik lagi. Tapi kalau masih di angka 67 sampai dengan 70% untuk umur sekian, saya rasa masih cukup, masih optimis lah sampai dengan panen bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya cukup simple. Anak kandang tentunya kan setiap hari melakukan penimbangan di malam hari. Seandainya misalnya ini posisi umur 15 hari, kita timbang semalam itu rataan 520 gram ya, artinya kurang lebih sekitar setengah kilo. Dalam setengah kilo itu kita kalikan populasi yang masih hidup, kurang lebih sekitar 11.759, kurang lebih dagingnya sekitar 6 ton lah, sekitar 6 tonan. Dengan pakan yang habis itu hampir 8 ton setengah kalau tidak salah. Artinya efisiensi pakannya masih di angka 67 sampai dengan 70%. Jadi masih cukup aman. Jadi peternak jangan risau ketika pada ayam umur 1 sampai dengan 3 minggu itu konsumsi pakannya over ya. Kita hanya perlu menghitung apakah pakan yang kita berikan itu efektif menjadi daging atau tidak. Kalau misalnya masih efektif menjadi daging, tidak masalah. Demikian update dari kandang kita, Rizky Amalia Farm,
broiler Jambi di periode ke-10 ini. Bagi rekan-rekan peternak pemula, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas peternakannya sehari-hari. Dan bagi peternak senior yang menonton video ini ataupun channel ini, mohon masukannya dan mohon arahannya agar kita sama-sama maju bersama memajukan peternakan di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.